Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Mari kita awali dengan senantiasa kita haturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita yang sebesar-besarnya, setulus-tulusnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keselamatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di masjid ini untuk menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah, sekaligus kita sempurnakan keutamaannya dengan sholawat ilmu. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal soleh kita. Di mana waktu subuh ini adalah waktu yang istimewa. Waktu subuh ini adalah waktu yang inna Qur'anal fajri kana mashhuda, waktu yang dipersaksikan oleh malaikat. Bahkan secara khusus baginda Rasulullah SAW itu berdoa, ya Allahumma barik li ummati fi bukurina. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu subuh. Mudah-mudahan ini semua akan bisa memberkahi kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi atal amanah wa balagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Nabi yang telah menunaikan amanah ilahiyah, wa balagha risalah, dan menyampaikan risalah, wa nasahal ummah, dan menjadi penasehat bagi umatnya dan dirinya beliau, wa jahada fi sabilillah, dan beliau senantiasa hidupnya berada di atas jalan Allah. Maka mudah-mudahan kelak di akhirat kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Setiap hari Ahad yang kedua, Ahad bulan yang lalu kita libur karena ada kegiatan. Jadi ngaji sebulan sekali itu kalau libur berarti 2 bulan. Dan ada 2 bulan kas. Itu saudara sekolah ya sudah pintar. Ngaji 2 bulan bisa. Tapi sebenarnya betul pintar ngaji baru kali.
Karena majelis ini majelisnya saja sudah dihadiri oleh para malaikat. Makanya kita itu yang penting istiqomah. Dan lama tidak ada ngaji itu tergantung kami rokok. Jahit, ya untuk bertahan. Dan ini kalau kira-kira ada malas itu cukup. Ini ada yang membangun ini temannya. Materi kita untuk pertemuan kita masih membahas serial amalan-amalan ringan yang berpahala besar. Sehingga kita mampu melakukan satu proses akselerasi percepatan supaya dengan amal itu kita bisa meraup pahala yang sebanyak-banyaknya. Mengingat situasi nanti di akhirat itu situasi yang sangat mengerikan. Misalnya kemarin malam sampaikan di sini sebelum kita masuk materi, saya kok senang sekarang membaca hadis ini. Semuanya betapa kita itu masih punya kesempatan. Jadi ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadisnya ini cukup panjang, berbentuk satu cerita yang kronologis. Nanti bagaimana situasi manusia itu di hari kiamat. Dari sahabat Abu Hurairah yang hadis ini. Saya baca dulu sebelum masuk materi. Mudah-mudahan nanti waktunya untuk. Kenapa saya baca ini? Supaya kita itu lebih giat lagi untuk mengumpulkan bekal akhirat. Jadi akhirat itu tidak main-main. Kadang-kadang kita itu masih suka memperjuangkan mati-matian sesuatu yang dibawa mati. Kita jangan suka memperjuangkan mati-matian sesuatu yang dibawa mati. Hadis ini juga dinukil di dalam kitab yang berjudul Muhammad Basarul Lakal Basar. Muhammad manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Saya baca hadisnya. Yajma'u Allahun nasal awwalin wal akhirin fi syahidin wahidin. Yajma'u Allahun nas. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengumpulkan semua manusia. Al-awwalin wal akhirin, mulai manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Fi syahidin wahidin, dalam satu tempat yang terbuka. Yang inilah kemudian kita kenal dengan namanya padang mahsyar. Ketika itu orang itu akan ribut dengan urusannya sendiri-sendiri. Mari kita lanjutkan dari sini. Yusbihuhumul da'i wa yanquduhumul basar. Ketika itu dalam keadaannya sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Matahari didekatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melakukan apapun. Jadi persiapan itu menjadi siapa ya manusia kayak begitu ribut gak gede sama persiapan dilihat saja dia pun mengisi dia telepon mana itu yang dulu di dunia itu al-Qur'an wal mutasab mana itu keadaan sangat mencekam dan Allah tidak berkata apa-apa sepatah-kata pun Allah tidak berkata apa-apa. Nah ketika itu suasananya sangat mencekam, panas. Saat itu lalu suhu yang ada di sekitar kita itu agak meningkat. Wajar itu saya lihat di HP kemarin 44 derajat. Itu saja kita sudah bingung. Bayangkan nanti di akhirat pada masa matahari didekatkan.
dengan cara beberapa metode saja. Sampai mereka itu saking bingungnya, ada yang mengatakan sebenarnya tak fokus dan orang merokok sekarang. Sampai begitu loh Pak. Saking mencekamnya. Huru haranya kayak begitu. Kemudian ada salah seorang di antara mereka itu yang mempunyai ide. Dan kita mencari Nabi Adam, minta pertolongan supaya Nabi Adam bilang matur kepada Gusti Allah supaya kita segera diakhiri. Jawab itu memang sengaja sama Gusti Allah begitu kan. Kemudian wayatuna Adam alaihissalam, datanglah mereka berbondong-bondong kepada Nabi Adam alaihissalam. Wayatuna, ada yang menjadi juru bicara. Mereka mendatangi Nabi Adam, kemudian juru bicara mengatakan, ya Adam, anta abul bashar. Nabi Adam, engkau adalah bapak moyang kami. Jenengan Abdullah Nabi Adam. Khalaqakallahu biyadi. Engkau diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhi, dan engkau diberi ruh oleh Allah. Wa amara al-malaikatu fasajaduna, dan malaikat pun disuruh diperintah oleh Allah Ta'ala bersujud kepada Anda. Isfaq lana ila rabbik. Saat itu boleh dengan maha Gusti Allah Nabi Adam supaya situasi ini segera diakhiri. Apa jawab Nabi Adam? Allah tara ila ma nahnu fihi, Allah tara ila ma qad balagana. Bahwa ulang kalau saya pernah punya masalah, maka Nabi Adam mengatakan, Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah. Gusti Allah itu pernah marah kepada aku dengan kemarahan yang sangat dahsyat, yang itu tidak pernah dilakukan sebelum dan sesudah. Kapan itu? Kapan itu? Wa innahu qad nahani 'anis syajarati, ketika aku dulu oleh Allah dilarang makan buah larangan itu, dan kemudian kita kenal dengan buah khuldi, kemudian aku pun melanggar larangan. Ketika itu Gusti Allah marah. Padahal betul salamnya itu Pak Jani Nabi Adam itu tak mantul yang ini soal. Ya Allah. Karena sampai mana orang sopul itu ada buah khuldi. Kemudian kita nonton, ini sudah wadah. Tapi kalau kita membaca sejarah itu aslinya kita ini kan produk-produk surga. Makanya pakai balik ya suara itu. Jadi Nabi Adam itu sekurang aku saya ini ribet mempertanggungjawabkan dosa saya yang itu nafsi. Sekurang besok boleh yang ikhabu ila ghairi, cari yang lain. Ikhabu ila Nuh. Kalau Nabi Nuh, itu rasanya bahasa Islam itu sampai saya itu nggak sampai terbahas itu. Apa saya senang belajar. Betapa nanti kalau kita mendengar di sini dunia ini kok jadi kendaraan kita mencapai akhirat. Ikhabu ila Nuh, carilah Nabi Nuh. Ayatku lalu maka berbondong-bondonglah mereka menemui Nabi Nuh. Ayatulun, kemudian mereka mengatakan, ya Nuh, innaka anta awwal rusul. Wahai Nabi Nuh,
panjenengan ini adalah Rasul Allah yang pertama. Nabi yang pertama Nabi Adam, Rasul yang pertama itu Nabi Nuh. Artinya Rasul itu Nabi yang membawa syariat. Ya Nuh, anta awwalur rusul. Engkau adalah Rasul yang pertama ila ahli ardi di muka bumi ini. Wa qad sammakallahu abdan syakura, dan panjenengan ini sama Gusti Allah diberi julukan abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Isfa' lana ila rabbik, isfa' lana ila rabbik. Tolong sampaikan permasalahan kami kepada Allah. Maka Nabi Nuh juga mengatakan, Inna Rabbi azza wa jalla qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala juga pernah marah kepada aku dengan kemarahan yang luar biasa. Kapan itu Pak? Kapan itu? Wa innahu qad kanat li da'watun da'awha ala qaumi. Allah itu pernah marah kepada Nabi ketika Nabi itu membaca doa pamungkasnya. Karena doa itu umatnya ini meringkas. Jadi Nabi itu sudah 140 tahun berdakwah, siang dan malam, pagi dan petang. Nah, ternyata umat itu panjang al-Qur'an jangan. Yang kayak perahu itu dalam catatan sejarah tidak lebih dari 80 orang. Padahal beliau berdakwah ya sekitar 850 tahun sampai 900 tahun. Itu berarti 10 tahun dan ada satu. Secara progres agak signifikan. Makanya lagi berdoa itu dengan doa yang pamungkas itu. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, Gusti kula pinten pun cukup. Kula pun 100 tahun kula berdakwah. Tapi mereka itu pancet lawan Gusti. Pun la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Dengan kesimpulan jangan mempersusahkan satu pun orang kafir di kamu. Kenapa? Karena innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa lam yalidu illa fajiran kafar. Karena mereka itu sesuatu yang tertentu dalam perkembangan, dan nanti pun yang melahirkan juga melahirkan keturunan yang sama. Maka doa itu ternyata besok dimintai pertandingan. Sehingga Nabi itu nafsi sekurang itu ditanam Gusti Allah. Jadi kabulkan sama Gusti Allah. Karena memang itu doa pamungkas. Karena memang setiap kali itu diberi oleh Allah Taala satu doa yang pamungkas. Inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Sesungguhnya setiap nabi itu diberi oleh Allah Taala satu doa yang pamungkas, wad'uhu biha, dan itu sudah dibaca ketika di dunia. Wah ini kata Rasulullah, tapi aku ittaba'tu da'wati, aku simpan doaku. Nanti kesimpulan dari sini akan menjadikan kita itu lebih cinta kepada kanjeng Nabi. Bagaimana Nabi itu di Mekah diboikot, diintimidasi, disakiti secara fisik, ditopeh beliau itu dilempari batu, satu pun beliau tidak pernah membaca doa pamungkas dalam Quran. Padahal ketika ditopeh itu malaikat Jibril sama malaikat penjaga gunung itu sudah mawani kanjeng Nabi. Pokoknya mau kelakuan yang membuat dan panjenengan kanjeng Nabi. Kalau begini mau kanjeng Nabi, jenengan ini manusia paling mulia, itu adalah Rasulullah. Angkat tangannya kanjeng Nabi, supaya Allah memerintahkan kepada malaikat gunung untuk menjaga gunung itu untuk menimpakan gunung itu. Coba dengan seluruh
Nabi yang mulia ini menjawab, jangan Jibril, aku tidak diutus untuk melaknat. Aku diutus rahmatan lil alamin. Ya Allah. Kemudian beliau dengan syahdu memanjatkan doa dan mengatakan, Allahumma asku ilaika dha'fa quwwati. Gusti, kalau pun lemah Gusti, mau ke mana melangkahkan kakimu ini, kakiku ini ya Allah, untuk kembalikan aku ke Mekah dalam keadaan aku dihinakan, dalam keadaan aku dianiaya, atau biarkan aku di sini dalam keadaan aku disakiti. Buat masalah Gusti, ana roh diri ya roh, ulah terima Gusti, supaya engkau tidak marah kepada aku. Itu doa Nabi Ibrahim. Jadi doanya itu seluruh, dan doa kamu baca di sini. Tapi Nuh sudah dibaca di dunia pun Gusti yang mereka semua. Beda. Nama itu sama-sama Rasulullah, tapi punya karakter yang berbeda. Dan orang pulau melihat Nabi Ibrahim. Saat itu Gusti yang mereka semua. Tapi Nabi kita ya Allah. Wah ini kita buat tidak takkan mengamalkan doa aku. Nanti akan aku baca pada saat yang tepat. Kapan itu nanti ada di sini? Bahkan Nabi mengatakan nafsi semuanya sudah beri. Terus 3 bulan bayi oleh orang yang lain 3 bulan Ibrahim. Coba kamu pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Fayaquna ila Ibrahim, pergilah mereka kepada Nabi Ibrahim. Fayaqulun, mereka mengatakan, ya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, anta Nabi Allah, engkau adalah Nabi Allah, wa khaliluhu, dan engkau adalah kekasihnya Allah. Karena Nabi Ibrahim sudah dieskakan sama Gusti Allah menjadi kekasihnya. Resmi juga. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Aku angkat Ibrahim sebagai kekasihku. Isfa'lana ila rabbik. Mohonkan kepada Allah supaya situasi ini segera berakhir. Nabi Ibrahim menjawab, Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaktab qablahu Islam. Gusti Allah tidak pernah marah kepada aku dengan kemarahannya. Dasarnya apa? Qaduntu kataku salasan kadiban. Saya pernah berbohong supaya diingatkan. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah berbohong supaya diingatkan. Seumur hidupnya. Itu saja nanti akhirnya beliau di hari kiamat ribet. Kemudian bertanggung jawab yang dari pulau manajemen kalau termasuk antar ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menggunakan situasi seperti ini. Nafsi, aku seribet maka 30 bilang baik, pergilah kepada yang lain. 30 bilang Musa, pergilah kepada Musa. Berbodol-bodolan, kita bisa bayangkan bagaimana chaosnya situasi ketika ini, bagaimana ributnya. Mulai Nabi Musa, ketemu Nabi Musa, Fayaqulun, kemudian mereka mengatakan, ya Musa, anta Rasulullah. Wahai Nabi Musa, aku adalah utusan Allah. Fattaqallahu bi risalatihi wa kalamihi. Allah telah memuliakan Anda dengan risalahnya dan Anda adalah kalamnya. Pernah diajak langsung berbicara oleh Allah. Isfa'lana, tolonglah kami. Apa jawab Musa? Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban. Gusti Allah sudah pernah marah kepada aku dengan kemarahan yang sangat. Kapan? Wa inni qad qataltu nafsan lam awamir bi qatliha. Aku pernah memberi korban mati. Kalau Gusti Allah enggak perintah, saya itu tak dibeli bisa
Kalau Nabi Isa itu kuat, Pak. Jadi ada orang yang mengganggu sahabatnya, kemudian bisa langsung mati. Itu kalau jadi petinju mereka juara dunia. Itu dipertanggungjawabkan. Pergi kepada Nabi Isa. Ya Isa, anta Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Wa Nabi Isa, engkau adalah Nabi Allah. Maka tolonglah kami. Isfa lana apa jawab Nabi Isa. Wa yaqul Isa, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban. Kau sudah pernah marah kepadaku dengan kemarahan yang sangat dahsyat. Kapan itu? Ketika Nabi Isa alaihissalam itu dipertuhankan oleh umatnya. Jadi Nabi Isa ini punya sahabat yang setia. Kalau tidak 11-12 orang, namanya Hawariyin. Itu ada yang belok, namanya Yudas Iskariot. Ya pasca itulah karena bisa diangkat oleh Allah. Nah yang diserupakan itulah mereka yang belok, sehingga dia disembah. Maka Nabi Isa itu pun ada dalam berkata tafsir. Nah yang lain idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah berbondong-bondong manusia menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Nabi kemudian itu fa'ti tahta ars. Beliau bersujud kepada Allah. Sajidan birabbi, bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Summa yattahu alayya min mahamidihi wa husni thana'i alaihi syai'an lam yattahu ala ahadin qabli. Jadi setelah Rasulullah itu bersujud, ketika itulah beliau membaca doa pamungkasnya sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin kepada beliau untuk memberikan yang namanya syafaatul udhma. Ketika bertirfa raksyat akan wahai Rasul, sal tu'ta wasfa tasaffa, aku minta apa tak beri. Dan ketika minta syafaat ini akhirnya ketemu solusi. Itu yang kita namai dengan syafaatan li ummati yaumal qiyamah. Apakah hebat atau tidak? Jadi punya tipikal yang berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Walaupun kita tidak boleh membedakan nabi yang satu dengan nabi yang lain. La nufariqu baina ahadin min rusul. Tetapi tipikal nabi kita dengan nabi yang lain itu tak sama. Dan nabi itu akan mengawal kita umatnya sampai di hari kiamat. Dikawal terus. Ketika kita melewati surat, Nabi berkata, Allahumma salli wa sallim, ya Allah selamatkan kami. Nanti Nabi itu akan memanggil umatnya, dan umatnya itu akan teridentifikasi besok. Jadi kita tidak usah ngaku Nabi besok. Dari mana beliau tersebut? Inna ummati yakuna yawmal qiyamah hurran muhajjalin min asabil wudu. Nanti umat itu akan aku identifikasi dari wajahnya yang bersih-bersih.
Karena sebab itu min asal wudu ayat ini mati sholat. Wudu berarti nama sholatnya dijaga. Masa wudu tak perlu sembahyang. Sehingga umat kita itu berbondong-bondong. Nah, ketika itu Bapak Ibu, ada sekelompok orang yang diusir oleh mereka. Tapi sudah berada sekelompok orang yang mereka nanti. Sudah panggil dulu banyak. Ada sekelompok orang yang terusir. Wahai mereka, kenapa kau usir mereka? Ini juga Nabi. Mereka itu orang-orang yang sepeninggal Anda ya Rasulullah. Mereka itu memperbanyak perbuatan bid'ah. Jadi terusir dari surganya Nabi. Apa dari telaganya Nabi? Diberi minum kita empat satu persatu yang kali kita sudah minum telaga itu, telaga haud. Itu kita tidak akan kehausan selama-lamanya. Tidak bisa sampai di situ. Nabi kita itu mengatakan kepada Allah, Ya Rabbi, wahai Allah, la ardo, hati saya boleh tenang ya Allah. Wa wahidun min ummati finna, kalau masih ada satu saja umatku yang bersangkut di neraka keri. Padahal kalau Rasul itu memikirkan diri dia sendiri, beliau tidak kelasnya kelas surga yang VVI itu. Oh ya, hadisnya ya, tidak begitu Nabi. Ya Rabbi, la ardo wa wahidun min ummati fillah. Ya Allah, kalau dari ridho kalau masih ada satu saja umatku yang di dalam neraka. Sampai akhirnya Allah itu memerintahkan kepada Malik, ya Malik, akhriju minanna man kana fi qalbihi walau misqala habatin min khardalin min iman. Malik, saya ini boleh orang berproses. Kalau masih ada satu saja dari umat Muhammad yang tersangkut, angkat balik. Menjadikan kita itu bangga dengan menjadi umat yang Nabi. Nabi yang betul-betul mengalami Allahumma sholli ala Muhammad. Kita berbanyak sholawat kepada beliau. Beliau cinta kepada kita dunia akhirat. Walaupun belum pernah ketemu. Kalau satu riwayat ketika beliau pertama kali dibangkitkan dan pada saat kiamat hancurlah dunia ini. Tetapi dibangkitkan didampingi oleh malaikat Jibril. Karena itu seperti orang bangun tidur begitu. Kemudian beliau bertanya, Ayyaumin hadza ya Jibril? Jibril, ini hari apa wahai Jibril? Ya Rasulullah, hadza ma wa'ada Rahman wa sadaqa al-mursalun. Karena Nabi ini belum kiamat dengan Nabi ini hari pembalasan. Coba, apa yang pertama kali dicari oleh Nabi? Tidak ya Jibril, alina tarakta ummati. Nah terus masih itu umatku ya Allah Jibril. Nabi tidak mencari sahabat-sahabatnya, tidak mencari keluarganya. Kalau berpikir kira apa ya Nabi kok boten golek Khadijah, boten golek Abu Bakar, yang dicari malah aina tarakta ummati. Umat saya bagaimana Jibril? Kalau anak-anak kok boleh Abu Bakar. Tapi ada yang ketemu jawabannya ya Abu Bakar, Khadijah, ini harus beres. Benar-benar itu sudah jadi uluran jannah belajar bisa. Sisi mengkhawatirkan anak-anak umat yang Nabi. Sehingga dikhawatirkan aina tarakta umat itu punya apa Jibril? Dikawal terus. Mudah-mudahan kita betul-betul ditemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Bisa minum air telaga
bisa. Bahwa kalau ada yang diskusikan bahwa tapi tentunya pun jelas apa besok mudah-mudahan kita selamatkan dan kita sampai nanti pertemukan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau saya benar semua dari Allah dan mudah-mudahan bisa menjadi hidayah. Kalau saya salah semua karena kekuatan saya, mudah-mudahan diampuni oleh Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal yang barokah, dan akhirnya kita komunikasi kita di dunia ini dengan membawa iman Islam, husnul khotimah. Nasrulillah wa fatul gharib wa basirul mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum